Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan juga kok. Oke. Jangan lupa di vlog ya guys. Kok di vlog? Bukan dong sawangan jantungku Kemarem ganggunya seni sepiro kesungguhanku Aku siap demi cinta apapun yang ku korbankan Sepiro gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Apa kabar? Kabarnya semoga semua dalam kondisi yang baik ya teman-teman ya. Video terbaru ini teman-teman, kita syuting di tanggal 10 Agustus 2024. Mas Teh nggak nyanyi ta? Ora, 10-11 Mas Teh sengaja mengosongkan waktu karena memang rencananya kemarin itu kalau nggak hari ini besok kita ke Banten buat melarung rambut dan juga tanah yang kemarin sudah kita kumpulkan dari beberapa daerah ya. Ternyata tim masak berinisiatif boleh dong ikut. akhirnya yang tadinya cuma mau ke Banten buat ngelarung aja, tiba-tiba ya udah sekalian nanti kita cari pantai yang dekat-dekat aja, sekaligus kita mau liburan. Jadi Mas Teh 10-11 memang sengaja mengosongkan waktu, satu mau melarung, yang kedua mau holiday bersama tim masak ya. Jangan bosan ya teman-teman walaupun hadirnya nggak live ya. Sehat berkah melimpah untuk semuanya. Teman-teman yang selalu menunggu video Mas Tulus, terima kasih. Tapi ndak boleh barbar ya. Harus dengan aturan. Betul, setuju, setuju. Salam kenal untuk yang baru pertama kali nonton video ini. Teman-teman yang sudah sering bolak-balik saya ucapkan selamat datang kembali. Kalian yang tentunya sudah subscribe, mau yang baru atau yang lama, saya ucapkan terima kasih. Untuk yang belum subscribe, ayo support Mas Tulus dengan subscribe, pencet tombol loncengnya, like-nya jangan suka lupa, dibantu share ke media sosial yang kalian punya. Jangan skip iklan yang pendek yang panjang boleh. Teman-teman yang mau nyawer, ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video buat kalian yang mau nyawer ya. Matur nuwun, terima kasih untuk support dan semangatnya. Yang sedang sakit saya doakan cepat sembuh. Kalian yang mungkin sedang dalam kondisi punya masalah, semoga masalahnya cepat selesai. Yang rezekinya lagi seret, semoga lancar lagi. Yang sedang punya tanggungan hutang piutang, semoga hutangnya ndang lunas lagi. Amin. Teman-teman yang saat ini mungkin sedang dalam kondisi kurang baik, semoga Allah rubah menjadi baik keadaannya. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Tetap harus semangat teman-teman. Punya uang, nggak punya uang, sedih atau bahagia, tetap harus bersyukur. Intinya di situ ya. Mau bahas apa Mas Tulus? Kalian sudah lihat judulnya. Sesuai dengan judul, kita mau bahas terkait dengan gempa yang terjadi. Ternyata benar hitungan Mas Tulus kalau tanggal 8 itu ada gempa dengan skala yang besar, bahkan berpotensi tsunami terjadi di Jepang teman-teman. Nggak tahu harus bersyukur atau gimana. Kadang-kadang alhamdulillah kita nggak kena gempa, tapi yang kena gempa saudara kita di Jepang. Jadi
Alhamdulillah tidak terjadi di kita, innalillah untuk saudara kita yang ada di Jepang ya. Nanti kita bahas secara detail, kita mau lihat intuisinya, kira-kira mengarah ke Indonesia nggak intuisinya secara detail. Nanti kita cek ya, lewat hitungan angka dan seterusnya. Sebelumnya saya mau pamer hasil ngemisnya, tapi kok tadi pagi BI Fest lagi error teman-teman, nggak bisa login. Mana nih? Nanti aja. Gak bisa guys, wifi-nya. Ora iso guys. Ngapunten guys. Nanti aja pamernya. Aku mau pamer gitu loh maksudku tuh. Seberapa banyak uangnya Mas Tulus tuh. Sombong banget loh. Duitnya wong kuwi sembrono. Teman-teman, Mas Tulus minta bantuan doa dan dukungan dari kalian untuk membantu kegiatan baik kita, yaitu kegiatan bagi-bagi nasi box ya. Doakan mudah-mudahan sedekah nasi box kita ada di bulan ini. Amin. Bila perlu amin 2 kali lipat sedekah nasi box kita. Amin ya Allah, matur nuwun. Kalau mau bantu gimana caranya? Cek kolom deskripsi. Rekeningnya BRI atas nama Tulus Rianto di kolom deskripsi. Transfernya satu nasi box itu 12.000, selebihnya unlimited, terserah kalian ya. Sehat, berkah melimpah untuk semuanya. Teman-teman yang nonton video ini yang mau berpartisipasi silahkan cek kolom deskripsi ya. Oke, terima kasih yang sudah sedekah, matur nuwun. Mudah-mudahan Allah terima, Allah sampaikan sesuai dengan niat yang dihajatkan. Amin. Semoga sedekahnya jenengan bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah, bertukar dengan kesehatan, bertukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Dan Mas Tulus doakan semoga teman-teman yang sedekah hajat baiknya segera Allah kabul, dan sedekahnya jadi media tolak bala untuk jenengan dan keluarga. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Matur sembah nuwun, terima kasih. Teman-teman yang mau pesan minyak bidara saat video ini tayang mungkin tidak ada pengiriman ya. Baru ada pengiriman di hari Senin. Jadi teman-teman yang sekarang sudah kirim alamat nungguin sabar dulu ya. Kalau mau pesan gimana Mas Tulus? Saya pengen tahu manfaat dan juga fungsinya. Tonton video packingnya dulu. Di situ Mas Tulus jelaskan secara detail ya. Setelah ditonton formatnya langsung WhatsApp saja ke nomor WhatsApp yang di 0857, Mas Tulus saya pesan satu, alamat saya ini, nomor HP saya ini, kode posnya ini. Gitu nggih. Matur nuwun yang sudah pesan tapi belum dikirim, sabar. Yang sudah pesan semoga segera sampai dan manfaat jadi obat. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Matur nuwun. Terima kasih, terima kasih. Ini tayang jam berapa ya, Rek? Aku pagi-pagi udah syuting lah. Ada yang tahu nggak kenapa Mas itu kalau syuting suka kering gitu bibirnya? Ada yang punya vitamin khusus buat bibir? Aku sudah pakai lip balm loh padahal, tapi suka kering gitu kalau namanya ngoceh kali ya. Kita ngobrol kali ya teman-teman, jadi ya akhirnya kering bibirnya ya. Sesuai dengan topik yang mau kita bahas, kita mau bahas gempa Jepang ya teman-teman. Kalian yang nonton video ini mungkin terlalu panjang, silahkan digeser ke menit ke 9. No. Menit ke 7, maaf ya Rek, jenengan mripate wong minus. 8 Agustus 2024 di jam 16.43 terjadi gempa yang berpotensi tsunami di salah satu wilayah di negara Jepang ya. Kekuatan gempanya di 7,1 dan alhamdulillah di antara korban yang dideteksi atau terdata mencapai 6.000-an orang tidak ada atau sampai berita ini diturunkan. Berita ini diturunkan. Sampai pembahasan kita hari ini alhamdulillah dari pihak terkait menyampaikan bahwa warga negara Indonesia kita tercinta ini tidak ada yang didaftarkan atau dilaporkan menjadi korban gempa ya. Ada 6.200-an yang saya baca terkait dengan terjadinya gempa tersebut. Kerusakan dari beberapa
bangunan sampai ada korban di sini juga bisa disebutkan. Tapi alhamdulillahnya, nah ini dia, kadang-kadang teman-teman ini suka mencari kesalahannya Mas Tulus ketika Mas Tulus bilang alhamdulillah. Alhamdulillahnya tidak ada orang Indonesia yang menjadi korban. Tapi teman-teman suka bilang Mas Tulus itu kalau bilang alhamdulillah saat musibah terkesan mensyukuri orang lain yang menjadi musibah. Aku nggak tahu bagaimana cara kalian mengartikan, tapi ya saya patut bersyukur karena saudara-saudara yang setanah air dengan saya tidak ada yang menjadi korban. Intinya di situ. Kalian artikan sesuai dengan pemikiran kalian lah, terserah. Tapi kita patut bersyukur dengan hal-hal yang sudah kita baca sebelumnya. Harusnya ada gempa besar, harusnya ada sesuatu yang besar, dan ya tidak terjadi di kita. Tidak terjadi di Indonesia. Jadi ya alhamdulillah. Jadi makanya kalau saya sering banget memberikan warning ke teman-teman atau mengucapkan satu dan lain hal ketika kita sudah mendapatkan nikmat dari Tuhan yang luar biasa, ya saat alhamdulillah kalian juga harus siap-siap dengan innalillah. Jadi dua kata itu tuh kalau bagi saya itu adalah sesuatu yang wajib saya ucapkan ketika saya mendapatkan sesuatu, mau itu musibah, mau itu berkah. Jadi saya selalu bilang alhamdulillah untuk rezeki saya, innalillah untuk sesuatu yang saya dapatkan mungkin akan merubah diri saya menjadi kurang baik. Jadi saling berdampingan, diartikan dengan cara yang baik saja ya. Kesimpulannya, apa yang bisa kita cari tahu atau selidiki di balik kejadian tersebut? Mungkin nggak intuisinya sampai ke wilayah Indonesia, apa Indonesia juga akan terdampak dengan gempa kalau kita baca melalui angka dan juga magnitudonya ya. Oke, nyicil ayem yang di Indonesia, karena teman-teman aku pernah membaca ribuan orang Indonesia ini ada beberapa di antaranya yang sudah berumah tangga di Jepang, kemudian ada yang bekerja atau jadi tenaga kerja Indonesia di sana. Mbak Yani juga aku belum dapat kabar apakah ada keluarganya yang terdampak. Biasanya di grup dia suka komen, tapi Mbak Yani belum. Nanti coba saya tanya-tanya dulu ya. Mudah-mudahan sih semuanya baik-baik saja. Dan di antara orang-orang Indonesia yang ribuan di Jepang, nyicil ayemnya adalah kita-kita yang di Indonesia atau keluarga yang ditinggalkan mencari rezeki di Jepang merasa lebih lega karena tidak ada korban. Nah, sayangnya teman-teman, kalau kalian tanya intuisinya ini sesuai dengan hitungan Mas Tulus kemarin ya. Mami yang ada dulu ya, Nang. Itu ada nasinya kemarin, nggak apa-apa. Intuisinya Mas Tulus baca tanggal 8 katanya mau ada gempa besar, katanya mau ini, hitungannya Mas Teh ternyata benar. Wah, langsung lo yang DM Mas Tulus tuh banyak. Mas Teh, hitunganmu bener loh Mas Teh, tapi terjadinya tidak di Indonesia tapi di Jepang. Ini juga salah satu hal yang memang saya baca. Dan kalau kita hitung memang angka 8 ini lumayan ya, dan korbannya ini banyak. Tapi satu hal teman-teman, kalau sudah pecah di satu titik, biasanya satu titik lagi tidak akan pecah karena sudah pecah. Jadi apakah intuisi tadi sudah otomatis terputus untuk Indonesia? Dari sisi lain mungkin bisa jadi muncul sambal di sana ada, ikan goreng ada. Nah, ini salah satu hal yang mungkin titik di mana kita patut bersyukur dengan itu, karena kalau intuisi sudah pecah ya, salah satunya adalah gempanya dengan skala besar, potensi gelombangnya sudah disampaikan juga, kemudian juga korbannya banyak, jadi sudah pecah di satu titik, berarti kita masih sedikit merasa nyicil ayem, nyicil apa ya, sedikit merasa lega lah kalau Indonesia ini sepertinya tidak akan terdampak dengan yang adanya gempa di wilayah Jepang. Aku mulai ngerasain oleng itu sejak tadi malam ya, malam Jumat, dari malam Jumat. Ini aku ngerasain oleng lagi, terus gerah lagi teman-teman. Aku ngerasain gerah lagi, kemarin sempat ngerasain gerah, tapi nggak beberapa hari kemudian dingin biasa. Dan ini sudah 2 hari atau 3 hari belakangan ini, saya ngerasain hawa gerah lagi dan oleng kepalaku tuh kayak yang
masih begini lagi. Wallahu alam, mudah-mudahan nggak ada apa-apa. Nah, biasanya kalau sudah pecah di Jepang ini akan tidak nyebar lagi, Mas Tulus. Tidak demikian artinya. Jadi mungkin saja hal-hal masih terjadi tapi dengan skala yang kecil. Jadi kemarin juga dikabarkan karena sudah berpotensi tsunami kecil dari 50 sampai 30 cm itu terjadi di beberapa wilayah di Jepang. Jadi bukan hanya tsunami kecil, ada gelombang tinggi juga, gelombang sampai 30 meter, tsunami-nya sampai 30 meter. 30 cm. Kemudian untuk tsunami kecil di tingkat tsunami meternya di 50 cm. Jadi itu sudah terjadi sebetulnya. Jadi kita sedikit merasa lega. Tetapi sayangnya teman-teman, intuisinya ini akan melemah di luar ya, tetapi akan menguat di tempat kejadian 8 Agustus 2024. Jepang sepertinya masih harus mewaspadai gempa susulan dengan skala yang bisa jadi lebih besar jumlah korbannya, lebih besar lagi kekuatan magnitudonya. Jadi aku harap ya teman-teman atau saudara yang setanah air di Jepang bisa mendapatkan info terkait. Aku yakin kok Jepang itu teknologinya maju. Jadi mereka pasti bisa lebih awal atau lebih dini mengantisipasi. Sayangnya kadang-kadang mikir ya, Jepang kan dideteksi adalah negara yang sudah mulai berkurang populasinya. Banyak orang-orang yang tidak mau menikah, tidak mau punya anak ya. Dan aku beberapa kali nonton video kalau Jepang tuh katanya sudah mulai sepi karena orang yang mau dalam tanda kutip memiliki anak tuh sedikit. Kalau semakin sering ada musibah, semakin banyak yang menjadi korban apa suwi rantai gitu loh. Ya, itu kadang-kadang pikiran aku mengarah ke situ. Pikiran bodohnya Tulus tuh kadang-kadang ngarah ning kono. Cuma dari intuisi yang saya baca melalui angkanya, jujur teman-teman, kalau kalian berprasangka tidak berdampak ke Indonesia atau tidak akan meluas, itu salah. Ini akan meluas. Tetap akan menjadi intuisi di seluruh dunia. Tetapi bahayanya justru untuk Jepang itu sendiri karena intuisinya itu di titik yang sama atau di poin yang sama. Jadi untuk beberapa hari ke depan aku rasa pengulangan atau guncangan gempa susulan aku masih sangat melihat potensi itu. Kalau dari angkanya aku masih melihat potensi pengulangan gempa dengan skala yang justru lebih besar, kemudian juga dengan dengan lokasi dan juga korban yang cukup banyak. Ini salah satu hal yang patut kita waspadai. Di antara titik-titik di mana tadi ada pengulangannya, salah satu pengulangannya bisa setengah atau 2 kali lipat dari korban gempanya, bahkan untuk tsunaminya. Jadi Jepang sendiri sepertinya masih harus mewaspadai beberapa hal ya, salah satunya adalah gempa susulan dan juga tsunami. Nah, lalu kalau ini meluas, kalau dari intuisinya meluasnya ini akan putus, akan mengecil ketika terjadi di jauh hari, sehingga ini akan tidak terlalu signifikan ketika terjadi di Indonesia atau di luar Jepang itu sendiri. Tadi seperti yang sudah saya sampaikan, pecahnya sudah di Jepang. Tetapi sayangnya lagi, intuisi kecilnya untuk di luar Jepang ini hanya sementara, akan terputus sendiri ketika Jepang akan ada lagi pengulangan gempa tapi di tanggal yang berbeda dengan tanggal 8, dan Indonesia sendiri juga masih sangat ada potensi itu. Kalau teman-teman bertanya, titik yang paling dominan atau elemen yang paling dominan dibaca dari angkanya itu apa saja? Satu, yang pertama adalah gempa juga dengan skala besar. Yang kedua, besar di sini tidak sebesar yang di Jepang ya teman-teman, berarti di bawah 7. Kemudian gunung erupsi, berikutnya adalah elemen tanah dengan pergerakan tanah, longsor, dan yang terakhir adalah yang berikutnya adalah kadar kecelakaan di darat, yang terakhir adalah kadar air yang cukup meningkat beberapa poin saja. Sebetulnya kalau kita hitung lewat 8. Bisa 12, 14, akhir bulan itu juga lumayan padat untuk yang namanya air ya.
besar sekali kadar hujannya, kemudian gelombang tinggi juga besar, kadar airnya juga cukup banyak. Sedangkan di titik lain kita membaca angka 11, 13 tanggal ganjil di bulan ini mungkin akan sangat panas tapi dengan angin yang cukup dingin sehingga rasanya agak nyeleneh, agak aneh. Kalau yang saya hitung lewat tanggal-tanggal dari awal, tanggal genapnya ini mengarah ke basah, tanggal ganjilnya mengarah ke kering. Sehingga dominan angka-angka yang saya perhatikan dari beberapa angka di bulan Agustus ini, saya melihat dominan gempanya juga lumayan banyak dan juga skalanya cukup besar. Jadi kalau misalnya simpelnya begini, di Jepang kita baca intuisinya kan terjadi di Indonesia ini kan nggak kecil misalnya ya intuisinya untuk Jepang sendiri tapi tiba-tiba ternyata Jepang mungkin angka 9, 11, 13, 18, 19, 17 ternyata ada gempa dengan skala yang besar sepertinya juga ini akan terputus dan sangat mungkin ketika itu terjadi di Indonesia dan aktivitasnya akan lumayan padat teman-teman. Jadi terkait dengan beberapa gunung yang aktif di Indonesia, kemudian juga gempa-gempa yang selama ini sudah sering terjadi, ini juga sangat-sangat mungkin terjadi di Indonesia meskipun dengan skala di bawah yang di Jepang. Tapi kalau di Jepang ternyata beberapa hari ke depan ini terbukti ada pengulangan gempa dengan skala yang lebih besar dari 7,1, ya otomatis terputus dan Indonesia sepertinya juga masih harus mewaspadai itu. Ya, kecelakaan dengan skala yang banyak di darat teman-teman hati-hati. Kemudian ya, kecelakaan di air ini akan lumayan terjerat dalam arti ada sesuatu yang digambarkan terjebak di angka 8 sehingga kalau teman-teman bertanya 8 ini kalau misalnya ada kecelakaan laut apakah besar korbannya Mas Tulus? Misalnya hanya kapal kecil saja, satu kapal saja tapi dengan korban yang cukup banyak. Ini salah satu hal yang muncul. Agustus lumayan kuat ya dari beberapa hal diantaranya kecelakaan air. Elemen air ini di bulan Agustus itu tidak banyak tapi lumayan besar sekali terjadi sehingga agak perlu dan sangat-sangat boleh kalau kalian waspadai. Di antara tanggalnya elemennya beberapanya tadi. Kemudian kita bisa lihat dari magnitudonya 7,1. 7,1 kalau kita baca, kita artikan, apa sih artinya 7,1 Mas Tulus? 7,1 itu simpelnya adalah pesan dari tanah, pesan dari bumi, pesan dari negara, pesan dari alam, istilahnya gitu. Jadi simpelnya 7,1 itu kita tuh sedang diberikan pesan. Mungkin Jepang mendapatkan pesan dari alam, mungkin kita juga mendapatkan pesan dari alam dan elemen tanah merupakan elemen yang terkuat alias kekeringan juga lumayan akan terkuat, menguat bahkan kalau dibaca melalui 7,1. Satu hal yang harus kalian tahu ada beberapa oknum atau hal yang sepertinya terdeteksi memanfaatkan beberapa hal di sini. Jadi hati-hati, orang-orang yang punya kepentingan memanfaatkan sesuatu untuk kepentingan pribadi, saya rasa di sini ada kemungkinan yang muncul sehingga teman-teman harus hati-hati. Mau ikut-ikut yang macem-macem lah, mau ikut ini, ikut itu, kalau kalian nggak yakin dan percaya mendingan nggak usah aneh-aneh. Jadi intinya, ya. 8. Nah, teman-teman juga harus hati-hati ya. Kemunculan virus ini juga muncul di balik angka 88, 7,1. Jadi kayak apa ya teman-teman? Aku nggak bilang ini konspirasi penyebaran penyakit ya. Tapi virus yang muncul secara tidak sengaja dalam tanda kutip terlihat tidak sengaja tapi disengaja atau ada yang sengaja memanfaatkan itu. Ini juga salah satu hal. Jadi kayak orang yang sengaja diminumin ini biar sakit, biar berobat, istilahnya gitu. Kayak sengaja diracun untuk menghabiskan penawar racunnya. Ngono loh, iki simpelnya ngono ya. Pembicaraannya Mas Tulus nggak ngarah kemana-mana tapi simpelnya kayak ya aku dagang penawar racun, dadi wong tak racuni ben tuku penawar racunku, istilahnya gitu. Ini salah satu hal yang muncul, virus-virus yang mungkin sengaja dibuat untuk menjadi apa ya istilahnya ancaman-ancaman baru ini juga
harus kita waspadai beberapa hal ya. Semoga yang Mas Tulus sampaikan hari ini manfaat teman-teman. Doa terbaik bagi Jepang, masyarakat Jepang dan juga untuk masyarakat Indonesia yang Jepang yang mengais rezeki di Jepang, semoga diberikan keselamatan, dijauhkan dari bala apapun. Amin. Dan mudah-mudahan pemerintah Jepang bisa lebih dini dalam mengevakuasi korban sehingga meminimalisir siapapun yang menjadi korban yang terdampak dari gempa yang terjadi di Jepang. Amin. Itu yang bisa Mas Tulus sampaikan, itu yang bisa Mas Tulus baca. Semoga manfaat bagi teman-teman yang nonton dan juga meminta untuk segera dibahas terkait dengan gempa yang di wilayah Jepang ya. Insya Allah ketemu lagi di next video teman-teman. Ketemunya Oke, habis ini kita syuting lagi satu video lagi buat tayang hari Minggu, Senin Mas Tulus libur, berarti ketemu di hari Selasa. Kalau bisa live ya, mudah-mudahan ya. Amin. Oke, Mas Tulus minta maaf kalau ada salah-salah kata, pengucapan. Kalau ada yang mau dikoreksi, silahkan tulis di kolom komentar. Mau kritik dan saran, Mas Tulus mau bahas apa, suruh bahas apa, kalian bisa DM saja di Instagram Mas Tulus di @bigtulus_official ya. Jangan lupa terus jadi manfaat untuk orang-orang sekitar kita, jangan lupa terus jadi berkat antar sesama, jangan lupa terus berdoa semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Amin. Teman-teman yang saat ini sedang seret rezekinya semoga dilancarkan lagi sama Allah. Kalian yang sedang belum bekerja semoga cepat dapat kerjaan. Yang sudah kerja semoga rezekinya berkah, kerjaannya awet. Amin. Yang sedang punya hajat, pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya momongan, pengen punya rumah, pengen duwe usaha, pengen duwe kendaraan, pengen ngangkat derajat keluarganya. Amin. Semoga teman-teman yang sedang memiliki hajat segera Allah kabul. Amin. Yang sedang jual aset semoga cepat terjual. Kalian yang sedang merintis usaha semoga usahanya lancar, yang jualan laris manis ge. Amin. Semoga Mas Tulus dan juga teman-teman yang nonton video ini termasuk orang-orang beruntung yang dipilih sama Allah untuk dihindarkan dari virus, penyakit, bala dan juga musibah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Qabul hajate, qabul hajate, qabul hajate. Matur sembah nuwun, Mas Tulus pamit mundur. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Insya Allah Mas Tulus akan terus hadir selama masih ada waktu buat nemenin kalian. Kalau nggak bisa ya mungkin Selasa, Kamis, dan juga Sabtu. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Mas Tulus mohon pamit. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Semangat weekend. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.